MBG kalau mulus-mulus aja Mm-mm. nggak menarik buat diberitain. Buat media, sih. buat media. Tiba-tiba ada keracunan, kalau bisa jangan berhenti nih. Jadi berita terus. Iya. Tiba-tiba nggak ada keracunan, wah, makan terlambat, jadi berita tuh. Oke. Di saat kayak gitu, menurut saya biarkan itu kerjanya media. Oke, balik lagi Kang sama aku. Halo Win. Halo Kang. Kang, langsung aja ya Kang. Oh ya langsung aja Hari lah. ini aku mau bahas soal kebijakan-kebijakan pemerintah sih sebenarnya. Tapi fokusnya aku mau bahas soal MBG. MBG dulu ya Kang. Wih, MBG MBG. dulu. Ya belakangan nih berita MBG lagi. Jadi gini Kang, aku lihat ada narasi berita dan narasi berita di media tuh yang punya dua model yang beda. Dari media-media pemerintah atau pihak-pihak pemerintah, kantor komunikasi pemerintah, terus media-media di luar itu tuh narasinya tuh beda Kang. Oke. Jadi Gimana? aku ngerasanya kayak, apalagi sekarang lagi banyak banget berita-berita keracunan MBG ya Kang. Wah iya. Aku ngerasanya kayak setiap ada, jadi gini, pemerintah itu selalu udah pastilah ya, pasti ngeberitain berita yang positifnya, sisi positifnya MBG. Beda sama media yang disorot tuh anggarannya lah, keracunannya lah gitu. Jadi kayak saling nge-counter gitu kan. Iya. Sebenarnya narasi kebijakan pemerintah ini gimana sih Kang? Aku ngerasanya kayak ini tuh gimana kok kayak ada apa ya? Iya. Kalau ya bener sih Win. Kalau gue lihat ya memang narasi pemerintah ini kelihatannya masih, gue nyebutnya masih terjebak sama narasi-narasi yang dibuat oleh media. Oke. Jadi harusnya pihak pemerintah atau BGN kah atau Bakom kah atau KPM kah itu memang menyuarakan yang tadi kamu bilang narasi tadi itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya jadi bikin aja, nggak harus kayak counter gitu loh. Oke. Nah sementara ketika yang bikin itu kebanyakan memang apa ya, nggak kena gitu loh ke publik. Jadi akhirnya materinya tuh kayak yang ada nggak terlalu ngaruh. Nah itu menurut gua sebenarnya PR terbesarnya itu. Ini kalau kita ngomong narasi ya, karena narasi itu seperti sepele, padahal itu ini banget sih. Jadi ngomongin creative thinking nih. Iya Kang, gimana Kang? Oh iya, maksudnya tentang narasi tadi ya. Jadi gini, MBG itu adalah program pemerintah untuk mengentaskan stunting, meningkatkan gizi anak sekolah, anak-anak Indonesia lah, lewat sekolah. Betul. Nah, sekarang yang disampaikan ke publik itu biasanya. Ya. Salah tidak salah, tapi itu bisa dibilang narasi standar. Oke. Jadi tersampaikan secara faktanya, datanya, tapi tidak mengena. Oke. Nah, gue tuh selalu berulang-ulang menyampaikan bagaimana betapa pentingnya membuat sebuah pesan itu yang mengena. Karena mengena itu tuh beda rasanya dan akan lebih nempel di kepala. Tapi kalau cuma sekedar tahu, udah. Tapi ketika kita tahu bahwa ada anak yang selama ini terlantar, lalu diselamatkan oleh namanya program sekolah rakyat. Oke. Lalu ada anak yang nggak pernah makan tiba-tiba terbantu oleh adanya makan bergizi gratis, itu jadi lain gitu. Ya aku ada lihat video anak dari Kupang ya. Kupang ya Kang, yang bikin video surat untuk presiden. Aku udah nonton. Iya. Itu kan emang yang Beda dikenain kan? banget kan hati Betul. ya rasanya. Betul. Itu emang dapat banget feeling sedihnya, betul. Itu memang susah dapat yang kayak begitu. Nanti ada yang bilang, tapi kan mencari anak-anak yang itu kan asli ya, bukan aktor gitu ya. Iya. Padahal yang direka itu tetap bisa. Karena gini, kadang gue suka berpikir ya, harusnya memang pemerintah ini banyak melibatkan penulis-penulis cerita.
Apalagi penulis skenario video-video pendek gitu ya, atau iklan-iklan pendek, bagaimana menyampaikan video atau narasi lewat video itu yang lebih mengena ke hati gitu loh. Oke. Karena menurut saya MBG itu tuh itu bukan program humas tapi program human gitu loh. Betul. Yang dirasakan tuh lebih manusianya gitu loh. Manusia itu ibaratnya gitu ya. Apapun kalau ngomong anak itu orang tua harusnya kena itu loh. Iya. Guru apapun ngomongin murid itu pasti kena lah gitu. Kebalikannya murid kalau ada cerita tentang guru itu pasti kena. Anak ada cerita tentang orang tua itu pasti kena. Itu bolak-balik di situ tuh sebetulnya bisa. Tapi kalau hanya menyampaikan MBG adalah makan datang terus makan bersama terus selesai. Apalagi datang pejabat, datang ini. Anak-anak dengan pejabat kan nggak ada rasanya. Iya, betul. Setuju ya? Dan akhirnya kan persepsi publik ya pencitraan lagi. Ya ini lagi Gua nggak gitu-gitu kan. nyebut pencitraan, tapi selebrasi biasa gitu lah Iya. kayak kunjungan pejabat melihat MBG. Iya, udah terus kenapa? Apa kenanya? Nggak kena. Oke. Kamu ngelihat gambar ada pejabat atau tokoh politik datang ke sebuah sekolah bagi-bagi makanan, tokohnya aja udah nggak kena di hati, betul nggak? Iya. Tiba-tiba protokolnya, pengawalnya nggak ada, kecuali nih tiba-tiba dari satu anak itu ada yang tiba-tiba menyampaikan, Pak, asli gitu ya, Pak, terima kasih ya Pak, boleh nggak Pak saya bacain puisi buat Bapak? Dibaca, isinya menyentuh. Nah itu dar itu pasti. Oke. Tapi yang udah anaknya baru maju langsung protokolnya gini. Iya betul itu betul sih. Jadi ya sudah, yang begitu tuh susah gitu loh. Artinya memang tidak gampang. Beda tuh waktu itu kejadian saya lihat di TikTok ya. Ini mah agak satu dari 1000 kejadian lah, nggak bisa diulang lah ya. Entah bagaimana Pak Prabowo itu lagi lewat di mana saya lupa, di pinggir di jalanan. Tiba-tiba ada orang lagi ngevideoin karena dia buat TikTok ya. Terus tiba-tiba ada orang teriak, Pak, ngasih kertas, ini gambar buat Bapak katanya gitu. Tiba-tiba mobilnya berhenti. Waduh. Aku lihat videonya. Dikasih gambar Pak Prabowo di atas mobil ya, ngambil. Terus, nama kamu siapa katanya gitu. Kia kalau nggak salah. Tiba-tiba nunjuk ke stafnya kan, catat nama dia nanti ini. Wah itu kan susah ya, tapi itu mengena yang kayak gitu-gitu. Iya betul. Nah itu saya bilang video semacam ini itu bukan humas tapi human. Jadi human touch-nya lebih kena dibanding humas touch. Sentuhan humas dan human touch. Emang beda gitu ya. Nah itu yang penting, bagaimana sebuah video atau poster atau gambar itu tuh bisa kayak begitu. Atau dari teksnya, dari headline-nya, dari quotes-nya, itu emang harus diolah. Jadi nggak bisa yang cuma seada-ada. Nah itu yang sering terlupakan dari teman-teman yang bekerja sebagai humas pemerintah. Narasi tadi, Win. Mereka akhirnya fokusnya cuma ke update soal anggarannya, Yang MBG penting udah sudah dijalani ada, berapa ribu, akhirnya segitu ya. angka-angka. Karena Iya. gini, nah ini menarik ya. Sering dari kita itu merasa angka-angka, data, fakta itu tuh lebih penting dibanding rasa. Itu betul. Ya. Kalau kita ngomong data atau angka, misalkan MBG sudah berhasil atau dapur sudah ada 9.000, sudah ada 1 miliar makanan yang tersebar untuk anak-anak gitu ya. Itu data ya dan angka. Ya sudah, kayak FYI udah tahu cukup itu. Tapi tidak ada rasa lainnya. Tapi kalau gua olah misalkan begini, 1 miliar itu katakanlah misalnya adalah gue nyebutnya gini, sudah 80% anak sekolah Indonesia mendapatkan, atau hampir semua anak Indonesia, hampir semua itu kan rasa. Kok sebanyak itu berarti ya gitu? Masa sih sebanyak itu?
tinggal 20% lagi. Itu kan padahal lagi ngomong 80%, tapi gue lebih ngomong tinggal jadi. Karena tinggal dikit. Dalam berapa bulan anak Indonesia semua dapat makan. Jadi itu tuh lebih, makanya kalau wartawan suka nulis itu apa? Luasnya 3 kali lapangan bola gitu kan. Iya. Itu sebetulnya dalam rangka mengubah angka dan data tadi supaya lebih mudah dibandingkan. Oke. Karena ketika ada orang ngomong korupsi 1 miliar. 1 miliar itu dikit atau banyak sih? Tergantung. Kalau buat orang susah mah gede banget itu loh. Iya. Tapi kalau misalkan ngomongnya adalah anggaran Karang Taruna setahun. Oke. Baru kerasa kan, astaga banyak banget ya. Padahal cuma 1 miliar. Oke. Korupsi 1 triliun, kayaknya gede banget itu. Tapi pas tahu bahwa tiap hari Bursa Efek Indonesia itu bisa menghasilkan 70 triliun per hari. Apa rasanya? Jadi kayak berasa kecil ya? Hah? 1 triliun? Biasa aja kali. Nggak nyenggol dikit Nggak banget, nyenggol. dikit juga nggak nyenggol tuh. Tapi kalau misalkan, wah dana untuk ini 3 triliun, gila mahal banget tuh, misalkan gitu ya. Terus diceritain, kamu tahu nggak kalau Bursa Efek Jakarta itu 1 hari bisa memutarkan uang 70 triliun sehari. Sehari 70 triliun. Ini ngomong 3 triliun setahun udah gak ada rasanya kan. Sementara kalau misalkan, kebayang nggak ketika kita libur lebaran, berapa hari? 4 hari libur lebaran. Iya. 4 hari berarti kita kehilangan 280 triliun. Hanya karena libur lebaran. Oke. 280 triliun itu kalau disuruh bangun MRT, itu bisa 20 km. Oke. Hanya 4 hari kita libur. Jadi berasa kayak Jadi kayak bikin penggambarannya tuh yang orang mudeng. Tapi ketika kamu ngomongin ke anak sekolah, kamu ngomong Bursa Efek, nggak kebayang tuh. Apa tuh? Apa sih? Nah kalau ngomong sama petani, kamu ngomong lahan sawah, baru berasa. Oh, ternyata gede ya gitu. Bapak bayangkan Bapak punya sawah, 1 desa ini kita jadiin sawah itu buat, hah? Iya sih benar. Ternyata itu kayak gitu-gitu. Jadi itu masalah bagaimana menarasikan sebuah informasi yang lebih mengena kerasa. Oke. Kalau kamu berbuat jahat, kamu akan dibakar di api neraka. Oke. Itu rasa bukan sih menurut kamu? Kalau kamu nanti kamu akan tinggal di sebuah tempat istana yang megah. Istana megah itu kan rasa. Iya. Jadi kayak punya gambaran, wah kayak keren banget gitu. Kalau aja gue punya atau boleh menarasikan surga sendiri, gue nggak milih istana yang megah kok. Gue lebih milih resort. Oke. Boleh dong. Iya. Nanti di surga kamu akan punya resort sendiri dengan helikopter, dengan apa. Semuanya otomatis. Bukan bidadari. Oke. Kalau itu kan istana bidadari. Iya kan? Iya Jadi sih. kayak Karena kayak ya udah buat apa? Apa sih? Nah sekarang kamu menceritakan itu ke anak-anak. Kalau kamu rajin sholat nanti kamu dapatkan istana. Buat anak-anak apa coba? Nah itu bagaimana strategi komunikasi diarahkan kepada siapa. Lalu mencari analoginya, perumpamaannya, perbandingannya itu dengan apa yang nempel di kepala dia. Jadi dengan begitu lebih mengena. Nyebutnya begitu. Oke. Kalau tidak ya susah. Bukannya nggak kena. Tahu, ngerti. Kena nggak? Ya nggak tahu. Nah, gitu. Oke. Kang, aku terakhir lihat ada video Dokter Tan yang di DPR. Iya, ahli gizi. Ya. Itu kan cara dia menarasikan dan cara dia mengkritik orang-orang yang menurut dia BGN lah. Ya cara dia mengkritik BGN itu kan beneran ngena banget ya Kang, di kita kayak berasa banget marahnya gitu. Setelah video itu naik, akhirnya banyaklah beberapa pihak yang ngomong, ya udah stop aja MBG, ini berarti nggak works gitu-gitu kan. Ini kan berarti jadi tantangan banget sama kantor komunikasi presiden, istana buat ngasih tahu lagi ke masyarakat kalau enggak loh gitu. Gini loh nampaknya, karena aku ngelihat ada komen. Jadi di komen itu dia bilang adiknya tuh ngomong, enakan makan di sekolah soalnya makan ayam daripada di rumah.
Itu kan langsung ngena ya Kang ya? Iya, nah Kayak, itu. wah gitu. Betul betul Kayak gitu gitu. sih Kang, maksudnya. Betul, Pak, betul banget. Jadi Mm-mm. gini, ini contoh ya, eh yang kamu contohkan barusan itu kalau ditangkap oleh pihak-pihak yang membuat komunikasi itu sebenarnya bagus sekali. Jadi ketika ada orang tua, sosok orang tua Mm. yang memprotes, apalagi minta menghentikan program MBG, counter narasi yang paling bagus dan tepat menurut gua itu adalah anak. Oke. Jadi bukan ahli gizi oleh ahli gizi lagi. Jadinya apa? Ya adu data dan fakta aja. Iya, iya. Yang mana ini sebenarnya mah gue yakin. Karena menurut gue si ahli gizi yang di DPR itu tuh tidak salah-salah amat. Kira-kira Iya, gitu ya. dia benar kok maksudnya. Benar. Nah kalau itu di counter narasi oleh ahli gizi dari BGN, jatuhnya ini cuma klarifikasi gitu. Iya betul. Nah kalau klarifikasi itu selesai aja udah. Hari itu diklarifikasi, oh oke, udah selesai. Tapi ketika ini ngomong MBG ditutup aja, sebagai tiba-tiba ada anak ngomong, kamu seneng gak sih? Seneng banget, karena aku tuh gak pernah makan begini di rumah, aku gak pernah makan. Dan yang paling senang adalah aku bisa makan bareng teman-teman gitu. Makan bareng tuh kan, mukbang itu kan buat anak-anak itu. Iya. Kalau buat orang kita apa sih bedanya? Ya lu ngomong buat orang desa, orang kecil, makan bareng tuh nggak kepikir gitu loh. Makan bareng tuh hanya perayaan. Betul. Kalau makan ya makan di rumah masing-masing. Nah itu sih kayak gitu-gitu. Kalau itu orang si komunikatornya itu jago, itu diangkat. Ini suara anak-anak loh. Apalagi ngomongnya nggak lagi sedih, biasa aja, nggak perlu nangis-nangis. Iya. Lu jangan ya, karena aku tuh seneng makan bareng. Apapun makanannya kalau udah makan bareng kayaknya enak-enak aja. Itu lain rasanya, jadi kayak aduh iya juga ya, udah kenapa sih gitu. Gitu ya. Maksudnya ini anak-anak tuh nggak minta yang aneh-aneh loh. Dan banyak orang yang salah sangka. Ada tuh gue lihat juga di posting tentang mau tahu testimoni makanan MBG. Nih aku ada anak nih, langsung ngomong ya, aku nggak skenario, dia bilang begitu. Ternyata itu nggak enak aja gitu makanannya. Oh iya. Nggak ada rasanya gitu. Orang lupa ya, makanan sehat itu tuh bukan makanan enak. Iya betul, makanya kan yang ahli gizi Dokter Tan itu juga ngomong kan, kenapa anak-anak dikasih gacoan, kenapa anak-anak dikasih ini, karena kan Iya. sebenarnya yang dikejar bukan Bukan enaknya enaknya. dan bukan requestan anak-anaknya, tapi Betul. anak-anak yang dapat gizi yang cukup. Karena kan kebijakan Pak Presiden pun dari awal MBG ini emang game changer buat memperbaiki gizi anak-anak Iya, kan. bukan masalah sekedar makan siang. Betul. Saya tuh kalau ke teman ngomong begini, emang makan bergizi itu kayak apa sih? Kalau lu pernah diopnam di rumah sakit, nah makanan rumah sakit itu adalah makanan itu yang nggak ada rasa. Wah udah plain aja, ada tapi seadanya. Betul. Just garam udah gitu, jadi nggak ada yang warnanya gini doang. Ya udah makanan orang sakit. Nah makanan bergizi itu memang begitu. Ibarat kata nih, kalau mau nyiasatin kan ada tuh, gue lihat di TikTok juga anak SMA gitu loh. Dia bawa itu loh sambal sendiri. Ya salah sendiri ya. Sama-sama. Iya, pakai nasinya. Ya udah gitu, tapi ya itu kan yang penting secara programnya berjalan. Programnya sejauh ini oke sih. Oke banget. Oh iyalah. Oke banget. Kalau gua sih, gua adalah pihak yang setuju MBG ini jalan terus, dan tapi ya itu tadi ya, suka tidak suka ini program serius dan nggak main-main. Karena apa? Skalanya nasional, jumlahnya banyak, dan kesiapan SDM ini challenging banget, Win. Iya betul. Iya kan, lu di daerah tiba-tiba bikin dapur, bukan sekedar dapur mau bikin catering gitu loh, banyak SOP. Nah ini memang pihak yang terlibat SDM juga harus cari yang benar. Nah pelan-pelan oke lah diperbaiki tata cara, dan harus harus di apa nyebutnya, dikuatkan kolaborasi antara BGN dengan entah itu dinas kesehatan di daerah. Jadi dilibatkan lah yang kayak gitu. Jadi jangan sibuk sendiri, capek sendiri nanti. Kang, berarti sorry nih Kang, tapi berarti pihak komunikator dari pihak pemerintah BGN, itu masih belum oke buat menarasikan ini. Kalau buat menurut gue ya. Oke. Maaf ya bukannya. Iya karena Tapi menurut gue ya.
Tapi benar, aku setuju sama mereka yang berkali-kali selalu memberitakan tentang data dan angka, dan itu nggak yang kayak ya udah orang bacanya cuma ya udah terus kenapa? Iya. Walaupun itu tidak apa-apa dan harus. Iya, karena Jadi semua orang juga perlu tahu. betul. Jadi ibaratnya gini, data, angka, fakta sudah jalan dan sudah dibuat. Lanjutkan. Tapi harus komplement yang satu lagi nih. Oke. Dengan yang hubungan dengan rasa, kena. Jadi dua-duanya seringkali terjebak tuh di sini doang, Win, gitu loh. Oke. Karena apa? Karena ini tuh bikin laporannya gampang. Oke. Sementara ini tuh memang dan ngerjain ini kan effort ya. Jadi harus dipikirin kalau ke anak seperti apa. Belum ada gitu loh kita nyenggol petani. Belum ada kita nyenggol bagaimana sejahteranya peternak ikan lele yang selalu diorder karena untuk bikin ini. Belum ada kita menceritakan kayak tentang bagaimana kepala dapurnya, tukang masaknya. Apalagi dengan suasana background, kan di kita banyak ya pemandangan-pemandangan indah, sekolah-sekolah indah, mestinya bisa lah. Ada sekolah di Dieng gitu loh yang kabut semua, jadi kayak aduh keren. Nah itu menurut gue beda. Bukannya ngomong, sama aja kan sama-sama sekolah. Nah itu, di kita tuh seringkali masih yang, sama aja kok sama-sama sekolah. Enggak kok, cukup kok lagi adegan makan aja. Ya udah. Dan perlu di highlight, aku sering banget dengar kata-kata ini dari Kang Moto. Kalau sosial media tuh tempatnya cerita. Ya, Jadi mungkin betul sekali. cara ngeberitainnya harus dengan bercerita. Betul sekali. Dan cerita itu urusannya masalah rasa. Kalau mau kena. Makanya kamu suka nonton sinetron enggak lah ya? Series kali ya, Oh Netflix series lah, gitu saya ya. nyebutnya series lah ya. Kalau sinetron kayak enggak deh Kang. Dracin, drama Cina. Drakor kali ya Kang. Oh, drakor. Drakor masih oke. Jadi Gimana gini, tuh Kang? jadi gini. Contoh tadi ya, kenapa tadi bilang cerita itu penting? Karena kita itu kalau nonton sinetron itu lebih inget dan lebih nempel adalah sinetron atau drakor yang kena ke kita. Oke. Jadi gue nonton nonton yuk film apa gitu. Pas nonton di bioskop kalau kita keluar gimana? Bagus gak Bin? Biasa aja Kang. Itu gue nanya 2 hari pas lu gak akan inget tuh. Oke. Karena lu gak tertarik. Oke. Karena gak relate dengan lu. Tapi kalau misalnya gue ngajak kamu ke film yang kamu suka, pas keluar gimana Win? Anjir gila Kang, gak nyangka ya. Dedet. Itu sampai seminggu ke depan juga diceritain detail masih Jadi bisa kamu tuh. ngomongin terus gitu loh. Nanti ada orang ketemu, wow ngomong lagi. Bukan yang gak mungkin. Abis itu malamnya kamu nge-googling itu tuh apa. Jadi sampai jangan-jangan ada pesan terselubung. Itu karena ceritanya mengena ke kita. Oke. Nah bayangkan kita menyajikan sebuah program makan bergizi gratis untuk anak sekolah. Tapi bisa mengena kayak gitu. Itu kepikiran kan. Wah ini keren banget sih bisa begini-begini. Kebayang-bayang. Pengen cari tahu. Kalau jadi gimana ya. Wah itu keren banget kalau bisa begitu sih. Padahal menurut gua adegan atau peristiwa makan di sekolah rame-rame itu tuh seru. Ya. Seru Bonding banget. terbaik tuh emang pas makan. Kan? Iyalah. Saya mau mengalami itu zaman dulu SD. Tiba-tiba ada din. Wah tahu ternyata apa, bagi-bagi susu. Oke. Atau dikasih tahu nanti hari Jumat gitu ya akan ada pakai bubur kacang hijau. Jadi masakin sekolah waktu itu. Itu udah tahu sih. Dan rasanya ya begitu aja. Tapi emang tapi excited. Betul bahwa akan ada makannya, ada Ngantrinya. Itu juga seru. Makanya kalau di TikTok itu tuh ada tuh yang bagi-bagi kaleng makanannya tuh Iya. Ya itulah keseruan itu. Kang, atau mungkin nih Kang, kenapa pihak-pihak komunikasi pemerintah ini nggak fokus ke sana? Mungkin karena terlalu banyak pemberitaan yang bikin program MBG ini nggak terlihat baik, Kang. Jadi akhirnya contohnya fokusnya racun gitu ya? Iya, contohnya racun. Jadi akhirnya fokusnya cuma ngeklarifikasi atau nge-counter si berita-berita negatif ini. Media pemberitaan itu pernah ada jargon nyelenehnya. There is no good news like a bad news. Oke. Jadi pemberitaan yang bagus itu adalah berita buruk. Oke. Jadi MBG kalau mulus-mulus aja nggak menarik buat diberitain. Buat media. Tiba-tiba ada keracunan, kalau bisa jangan berhenti nih. Jadi berita terus. Iya.
tiba-tiba nggak ada keracunan, wah, oh makan terlambat, jadi berita tuh. Oke. Makan terlambat jadi berita. Berikutnya nggak ada lagi yang terlambat. Anggaran. Wah tumpah, mending anggaran. Makanan tumpah jadi berita gitu. Pokoknya semua yang buruk jadi, ya itu tadi, pemberitaan yang bagus adalah berita buruk. Di saat kayak gitu, menurut saya biarkan itu kerjanya media. Oke. Kerjanya BGN apa? Ya mengkonter atau mengimbangi. Kenapa makanan itu tumpah? Oh karena gurunya kepleset. Jadi menjawab, mengklarifikasi. Kenapa terlambat? Oh karena bannya kempes. Kenapa keracunan? Oh ternyata ada makanan busuk, ada ini. Dan pihaknya sudah disanksi. Oke. Ini mah tetap harus dijalani klarifikasi. Tapi BGN kerja komunikasinya jangan cuma mengklarifikasi. Diangkat nih semua cerita-cerita baik dan cerita-cerita seru tanpa harus menunggu media memberitakan. Karena media tuh nggak mungkin memberitakan hal-hal baik. Oke. Nah bikin tuh tentang anak-anak yang mau makannya ngantrinya karena ini di Jawa Tengah maka mereka pakai kayak adat, itu kan seru. Di NTT pas ngantrinya backgroundnya gunung-gunung yang wah itu lain. Oke. Tiba-tiba bikin puisi dulu atau pantun dulu apa semua. Akhirnya keceriaan-keceriaan ini adalah berita-berita baik yang sebenarnya bisa dikerjakan oleh entah itu BGN, entah itu Bakom, entah itu KPM bisa. Jangan mengharapkan media. Nah media bagian buat cari-cari kesalahan, menurut saya biarin aja, nggak apa-apa. Kan mereka dalam rangka mengkritik ya, nggak apa-apa. Ketemu nih ada penyelewengan, bagus, laporin lah, kasih tahu. Wah ada penggelapan bahan makanan dari dapur ini, nggak apa-apa kasih tahu. Oke. Klarifikasi, ajak polisi, kena sanksi gitu, nggak apa-apa. Oke. Berarti ini tantangan yang sebenarnya besar banget sih. Betul buat sekali. pemerintah menarasikan ini ke publik. Karena gimana pun. Narasi itu penting. Iya, penting banget. Ya, publik yang mau, yang nggak setuju pasti nyari berita jelek, yang setuju ya nggak mau tahu. Iya. Dan biasanya gini ya, kekuatan sebuah narasi itu gini, ketika ada sebuah cerita di medsos enaknya gini, ketika ada cerita yang menyentuh atau mengena, tapi latar belakangnya MBG, itu aja bisa kena. Contoh gini, misalkan ada cerita tentang yang pasti lu udah pernah lihat, loh kenapa nggak dimakan? Enggak ini buat ibuku di rumah. Oh iya, buat gitu. dibawa pulang. Itu kan sebenarnya cerita yang tadi kamu bilang tentang pentingnya cerita. Itu ceritanya kan tentang seorang anak yang ingat Orang-orang di rumah. orang di rumah, makanya. Tapi backgroundnya MBG itu, gitu loh. Jadi nggak ngomong cerita MBG hari ini, enggak. Cerita tentang seorang anak yang ini, cerita tentang seorang adik yang ingat kakaknya di rumah atau kakak yang ingat adiknya di rumah. Itu tuh humanis gitu loh. Dan itu menurut gua itu cerita. Betul. Harusnya. Bahwa ada tidak ada ya harus dicari itu. Iya, karena banyak kok aku lihat bahkan ada yang dia nggak mau bolos sekolah Karena itu. Iya, karena nggak mau ke-skip menu makanan hari ini gitu. Ada juga itu guru yang selalu ngarep-ngarep kalau nggak ada yang masuk sekolah jatahnya diambil. Iya lagi. Itu kocak juga tuh. Nah yang kayak gitu-gitu menurut gua hal-hal yang seru dan lucu dan menarik itu menurut gua harus didorong terus tuh. Jadi, karena banyak banget loh. Banyak banget dan itu menurut gua kita punya tema baru untuk cerita-cerita sekolah. Kalau saya sih ya jadi BGN tuh ya sudah setahun nih kan kita bentar lagi 1 tahun BGN nih. Harusnya dibikin tuh kayak film cinta anak SMA. Makanya tadi aku bilang Kang, yang Iya. aku tonton video yang anak dari Kupang ngomongin sekolah rakyat Oh iya, aja. iya. Itu segitunya Kang. Iya. Itu bener-bener nyentuh feeling banget yang gila ya. Iya. Enggak itu kan asli. Iya. Kamu kepikir nggak misalkan tiba-tiba nih ya, kamu bikin skrip untuk film tayang di Netflix. Oke. Cerita tentang petugas yang nganter makanan MBG naksir sama cewek di sekolah. Waduh. Oke. Tiba-tiba dibikin cinta segitiga. Tapi itu kan menurut gua itulah bentuk narasi. Oke. Jadi si ceweknya di kelas, ternyata si petugas yang ngantar makanan naksir sama tuh cewek. Ternyata si ceweknya itu juga di-catching sama
cowok di kelas lain. Iya, seru tuh. Ya kayak gitu-gitu lah. Sebenarnya nggak harus cerita sedih juga. Enggak sedih, orang cinta remaja. Mm-mm. Dan cinta remaja itu tuh menurut gue itu long lasting. Nah itu bentuk-bentuk cara yang ya tadi gue bilang ya teknik narasi. Jadi nggak melulu apa ya video humas gitu loh. Iya video humas tetap dibikin nggak apa-apa jalanin. Boleh, Tapi buat yang ini update ke buat publik update juga. ya. Yang ini tetap mesti dibikin juga. Betul, sepakat. Apalagi gue tuh nemu di TikTok ya, itu kacau sekali. Jadi anak-anak sekolah di mana SMA, dia bikin pakai lagu Forever Young atau lagu apa gitu ya. Video lagi MBG, Oke. tapi pakai hitam putih agak-agak sepia gitu, seolah-olah kenangan zaman dulu. Dia nyebutnya apa gitu ya. Jadi dia tuh pengen kayak orang-orang yang kan sering tuh indahnya hidup di tahun 80-an Iya. gitu kan. Zaman masih muda gitu. Nah ini mereka masih muda tapi pengen bikin-bikin kayak gitu. Jadi seolah-olah gitu. Jadi apa gitu. Dia ada istilahnya gue lupa tuh. Jadi bikin seolah-olah kejadian ini kayak masa lalu. Aduh goblok. Nah itu ya Ya justru seru-seruan. yang kreatif bikin konten kayak gitu tuh si anak-anaknya. Anak-anak itu. Ya setuju bah. Bener tuh. Oke Kang, Oke. kita udahin dulu obrolan kita hari ini. Nanti kita Kita ketemu ngobrol. lagi, nanti Iya. ngobrol-ngobrol lagi. Gitu aja. Oke, terima kasih Kang. Bye-bye.